Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persembahan dari MCCC, Lazismu dan Wardah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah kedatangan tamu dari Pak Dr. Mukhlas, ya, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi yang juga kebetulan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mukhlas. Waalaikumsalam Mbak Diana. Apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah tetap sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, semangat ya Pak ya. Semangat. Ya baik, langsung saja Pak. Tema kita sore hari ini adalah memperkuat digitalisasi pembinaan jamaah. Sebenarnya kenapa sih Pak pembinaan jamaah itu diperlukan di era masa sekarang ini? Ya, kita ini kan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi Muhammadiyah tentu perlu terus melaksanakan tugas utamanya, yakni menebarkan dakwah tersebut ya kepada masyarakat. Dan saat ini tantangan dakwah sangat besar ya, terutama ketika kita memasuki era disrupsi di segala aspek ya, terutama ini sekarang akhir-akhir ini adalah pandemi juga ikut memberikan kontribusi sebagai salah satu variabel yang mendisrupsi kehidupan kita, termasuk juga dakwah. Oleh sebab itulah kita juga perlu memperhatikan ya penguatan kepada para jamaah semuanya agar mereka semuanya bisa adaptif. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana agar dakwah ini bisa dilaksanakan dengan melakukan adaptasi ya, sehingga baik mubalik maupun segmen dakwah kita itu juga bisa menyesuaikan diri sehingga proses dakwah ini bisa berlangsung secara efektif. Jadi penguatan jamaah melalui berbagai cara-cara adaptasi ini sangat diperlukan di dalam era disrupsi seperti ini. Oke, contohnya apa Pak? Misalnya pembinaan jamaah. Jadi ada literasi sekarang ini kan kita semuanya masuk ke dalam era digital gitu ya, sehingga sekarang tidak hanya generasi-generasi yang kita sebut sebagai digital native ya, generasi Z atau post milenial, tetapi juga para orang-orang tua generasi X kayak saya pun ini juga terdisrupsi. Saya terpaksa harus menggunakan gadget, harus menggunakan HP, harus menggunakan perangkat-perangkat digital untuk bisa mengikuti seluruh aktivitas keseharian kita, termasuk aktivitas dakwah. Ya. Nah, sebab itulah hal yang penting di era seperti ini adalah pertama adalah literasi, ya. Literasi digital kepada ya para mubalik kita dan sekaligus juga ke segmen dakwah kita. Ya. Literasi digital ini menjadi penting karena alat-alat atau perangkat-perangkat pendukung dari dakwah kita semuanya sudah berbasis kepada perangkat-perangkat digital, sehingga literasi digital diperlukan agar itu tadi dakwah menjadi efektif karena dari dua sisi, penyampai atau penyebar pesan-pesan dakwah sekaligus juga segmen dakwahnya bisa kedua-duanya bisa match ya, bisa sesuai di dalam menerima pesan tersebut. Oke, tantangan terbesar Pak, kira-kira apa sih yang dulu ada, sekarang nggak, dulu nggak ada, sekarang ada, kemudian ada yang tertinggal pasti kan? Ya. Mungkin seperti itu. Hal terberat bagi kita sebetulnya yang bergerak di dalam bidang dakwah ini adalah menyesuaikan diri ya. Karena saat ini segmen dakwah kita itu sebagian besar adalah mereka yang masuk kepada digital native. Ya. Sementara kita ini yang penyebar pesan dakwah itu masih menggunakan habit yang lama. Betul, beda generasi. Jadi ada gap ya, ada gap yang besar sekali ya. Sebab kan kita tahu pesan itu bisa diterima oleh segmen dakwah kita, oleh orang lain ketika cara-cara penyampaiannya juga efektif. Ya. Ketika situasi hati kita sama dengan situasi hati yang akan menerima pesan. Nah ini kan ada gap yang besar sekali ya. Tugas kita sekarang adalah mendekatkan ini ya. Jadi itu dulu ya. Jadi kita dekatkan bagaimana agar
kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berkembang ya di lingkungan anak-anak muda, segmen dakwah kita itu bisa kemudian disesuaikan ya dengan cara-cara dai kita. Memang sudah banyak sekarang ya, sudah banyak para dai yang sudah bisa menyesuaikan ya, sehingga mereka menjadi idola. Ada mubalik online dan seterusnya. Mereka menjadi idola karena tidak sekedar dari kapasitas keilmuannya saja dari dalam bidang keagamaan, tapi juga strategi-strategi yang dilakukan yang itu bisa memenuhi harapan dari generasi muda kita yang sebagian besar mereka sekarang adalah kaum digital native, kaum yang lahir sudah di lingkungan digital, ya di lingkungan digital, lahirnya di rumah sakit yang sudah serba digital, kemudian kecamatannya sudah digital, desanya digital, apalagi begitu lahir sudah berhadapan dengan digital devices. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita abaikan oleh para dai kita ya. Jadi harus kita lakukan upaya-upaya agar kita bisa sesuai ya dengan kebiasaan mereka ya, sehingga nantinya dengan cara demikian dakwah kita menjadi lebih efektif. Oke, baik. Wah, masih banyak lagi nih tantangannya ke depan seperti apa, karena bisa jadi mungkin karena dai-nya zaman dulu yang disampaikan zaman sekarang nggak nyambung dan seterusnya. Mungkin nanti kita lanjutkan Pak Mukhlas diskusi kita. Oke. Baik, pemirsa TV-mu yang berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. BR UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Ya, baik. Kembali bersama Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah.
kembali dengan Pak Mukhlas sebagai narasumber kita. Tadi kita lanjutkan Pak, bagaimana soal tantangan digital dan disrupsi di era dakwah masa ini. Mungkin kita bisa bahas dulu dari tantangan dai-nya Pak, karena tadi kan sudah sepuh atau mungkin kemungkinan seperti apa? Jadi tantangannya memang besar sekali ya. Jadi setelah kita bisa beradaptasi, ya, ini masih menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, yakni mengemas konten. Ya. Jadi konten penting sekali karena kemasan konten ini kalau tidak baik itu malah bisa ditinggalkan ya. Nanti kalah sama yang lebih banyak followernya lah. Ya, jadi persoalan konten menjadi sangat penting ya. Terlebih lagi kecenderungan dari netizen kita, dari segmen dakwah kita saat ini adalah mereka jarang ya melakukan klarifikasi, konfirmasi. Jadi menganggap bahwa sumber-sumber yang diakses melalui fasilitas atau perangkat-perangkat online itu sudah automatically sahih. Nah ini jadi jarang sekali kemudian melakukan tabayun, klarifikasi, ya, minta penjelasan kepada yang lebih tahu dan seterusnya. Akibatnya kita menjadi tertantang ini bagaimana para mubalik ini bisa mengemas konten itu agar ya, di dalam kemasannya itu selain menarik ya, kemudian mudah dipahami, juga ada hal-hal yang sangat prinsip ya, ini tidak menimbulkan salah tafsir ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang sangat berat ya, karena memang ngaji kita tidak face to face. Ngaji kita adalah online dan bahkan kalau itu tidak diadakan satu dialog ya, satu kegiatan interaktif ya antar segmen dakwah dengan mubaliknya, itu lebih menimbulkan lagi ya, kesalahpahaman atau salah tafsir ya di dalam memahami apa yang diperoleh dari dakwah via online ini. Oleh sebab itulah tantangan terbesar kita setelah kita bisa menyelesaikan diri adalah bisa menyiapkan konten sebaik mungkin, semenarik mungkin, tapi pada sisi lain juga bisa mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau tidak menimbulkan salah tafsir. Ya. Saya kira itu salah satu dari tantangan ya, yang dari beberapa tantangan yang ada. Nah, kalau dari sisi kami yang akan mengakses itu, Pak, tantangannya kan pasti tadi ada salah tafsir, karena mungkin juga kita kan audiens itu lebih suka yang menarik, yang unik gitu kali ya. Apakah dai Muhammadiyah itu harus unik dulu gitu, Pak? Ya, ini juga untuk menarik. Ya, ini juga satu tantangan ya, karena dari sisi lain ini segmen dakwah kita itu kan juga menuntut ya, menuntut. Kadangkala dakwah yang ringan yang kemudian ada ada nuansa-nuansa hiburan, ada nuansa-nuansa dialog informal yang berbau humor gitu, kadang-kadang diperlukan ya. Betul. Tapi juga tentu tidak kemudian selama pengajian itu guyonan terus ya. Dan menurut pengamatan saya, sepertinya memang kita masih belum atau masih jarang ya. Jadi Muhammadiyah ini yang terkenal serius. Gitu. Serius benar. Serius. Jadi juga tantangan ya, tantangan bagaimana agar di dalam keseriusan itu ada juga muncul satu jok-jok yang itu bisa mengantarkan ya sebagai interface komunikasi antara segmen dakwah kita dengan mubalik. Nah, pada sisi segmen dakwah saya kira hal yang terpenting itu tadi ya, bahwa apa yang kita peroleh secara online ini itu memang harus ada upaya-upaya dari kita untuk melakukan klarifikasi. Ya, atau ingin memperoleh kejelasan lah dari apa yang diperoleh. Paling tidak dikomunikasikan dengan orang-orang yang mungkin kalau setelah mendengarkan ceramah atau mendengarkan paket-paket dakwah di internet, setelah itu diteruskan. Jadi ada blended dakwah gitulah ya istilahnya. Jadi jangan fully online kita di dalam memperoleh pesan-pesan dakwah itu. Jadi ada blendednya, ya, bertemulah dengan orang-orang di masjid, ya, di forum-forum yang masih memungkinkan tatap muka di dalam mengikuti dakwah itu. Jadi ada keseimbangan. Ya. Yang paling bagus memang dakwah itu ya blended itu kalau di era diskusi seperti itu. Diupayakan agar ada kegiatan-kegiatan tatap muka. Jadi harus ada upaya lah dari kita yang berposisi sebagai orang yang didakwai gitu. Jika ada satu usaha-usaha
melakukan klarifikasi, memperoleh penjelasan yang lebih baik ya, jangan kemudian menerima apa adanya ya. Satu lagi tantangannya Pak, karena di era yang sekarang ini yang banyak follower, banyak jempol itu yang dianggap betul. Nah, itu ya. Apa yang disebut sebagai post-truth. Nah, itu ya. Jadi memang ada kecenderungan seperti itu. Ini juga satu tantangan. Jadi kepada adik-adik semuanya ya memang harus disadari ya bahwa apalagi kalau mengikuti influencer itu ya, itu luar biasa. Jadi tidak yang banyak, jangan memiliki keyakinan bahwa semakin banyak followernya, semakin banyak yang like itu kemudian di sana ada kebenaran ya, otomatis kemudian benar, bukan. Jadi ini harus juga disadari lah, ini tantangan bagi kita ya, sebagai anak-anak muda yang mengikuti dakwah lewat internet ya, supaya kita tidak terjebak kepada satu era yang orang-orang sebut sebagai post-truth. Jadi kebenaran-kebenaran itu diyakini karena banyak yang memberikan like gitu, dianggap benar. Ini tidak seperti itu, ini harus disadari ini ya. Benar-benar. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kita tahan dulu, Bapak, akan kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, para pemirsa, kita akan kembali setelah sesaat lagi. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah Langkah Baikmu. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan.
Ya, kembali lagi Ramadan sehat dan aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersama kami sudah ada Bapak Mukhlas. Kita lanjutkan Pak. Tadi sudah kita diskusikan tantangannya ya, apa postro tadi yang banyak like itu biasanya dianggap benar. Nah, solusinya bagaimana nih Pak? Ya, kita mau tidak mau ya harus menyiapkan ya, kalau dari sisi dai-nya ya harus menyiapkan mental, mental digital juga disiapkan ya. Netizennya jahat-jahat itu. Sementara netizennya ya kita siapkan akhlak, ya, akhlak bersosial media dan seterusnya ya. Nah, ini pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menugaskan Majelis Pusaka dan Informasi untuk menyusun ya semacam panduan lah akhlak bersosial media. Sudah kita terbitkan sehingga ini bisa menjadi panduan. Dan sekarang ini pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang sebelumnya juga sudah bekerjasama dengan Majelis Pusaka dan Informasi, sekarang ini setelah menerbitkan fikih informasi. Ini saya kira sebagai panduan ya, baik bagi dai maupun bagi khalayak rame ya, semuanya agar kita bisa menggunakan saluran-saluran informasi ya, teknologi ini sebaik mungkin ya. Jadi bagaimanapun juga semua kegiatan-kegiatan dakwah online ini basisnya harus berbasis kepada itu tadi ya, akhlak yang karim di dalam bersosial media. Akhlak yang karim. Contohnya apa tuh akhlak yang karim? Ya sekarang ini kan banyak sekali lah ya dakwah itu melalui sosial media dengan menampilkan satu ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya. Nah ini harus juga menjadi kesadaran kita para dai kita. Tapi di Perserikatan Muhammadiyah saya kira karena orangnya serius-serius ya. Dan toleransinya telah dikembangkan dengan sangat baik karena di Muhammadiyah itu kan ada 10 kepribadian Muhammadiyah ya. Salah satunya adalah bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah harus bisa mencari kawan sebanyak-banyaknya, ya, harus menghindari pertengkaran dan seterusnya. Ini saya kira menjadi spirit kita di Muhammadiyah ini di dalam melaksanakan dakwah via digital ini ya. Jadi kita perlu menyiapkan itu mental kita, akhlak kita, dan itu panduannya sudah ada. Kemudian yang kedua tentu kita harus menyiapkan infrastruktur teknologi, dan Muhammadiyah saya kira Pak Ketua Umum Bapak Profesor Haidar Nasir sudah memerintahkan kepada kita untuk beberapa tahun yang lalu kita sudah antisipasi untuk menyiapkan apa yang disebut sebagai Pusat Syiar Digital Muhammadiyah. Jadi PSDM ini sekarang sudah berdiri di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah, di komplek kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tiro, Yogyakarta, yang ya sehari-hari sudah digunakan oleh bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun oleh dai-dai Muhammadiyah yang lainnya di dalam menyebarluaskan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Selain itu juga kita banyak sekali di program-program Majelis Pusaka dan Informasi ini memberikan penguatan-penguatan dakwah digital kepada para mubalik Muhammadiyah ya. Ini usaha-usaha yang telah kita lakukan ya. Dan di dalam Pusat Syiar Digital Muhammadiyah ini selain dipakai sebagai sarana untuk melaksanakan syiar Muhammadiyah, ini juga memproduksi konten-konten ya, konten dakwah persyarikatan Muhammadiyah, dan sekaligus juga dilengkapi dengan sosial media analisis. Jadi kita tahu ya kecenderungan netizen ini opini positifnya berapa persen terhadap sebuah statement dari bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian yang sentimen negatifnya berapa dan seterusnya, sehingga ini bisa kita olah di dalam PSDM ini, kemudian kita berikan respon kepada masyarakat supaya yaitu bentuk dari tabayun itu yang kita lakukan ya. Jadi kita sudah lama sebetulnya memiliki concern untuk melaksanakan program anti hoax ya. Anti hoax, betul ya, Pak. jadi semua konten-konten di Perserikatan Muhammadiyah ini divalidasi secara sentral ya, dan kita kembangkan apa yang disebut sebagai
media konvergensi. Ya, di Perserikatan Muhammadiyah ini sudah kita siapkan ya perangkat-perangkat untuk melaksanakan program media konvergensi. Jadi semua berita-berita itu divalidasi, semua konten-konten dakwah juga demikian. Jadi kalau ada dai-dai di Perserikatan Muhammadiyah yang kemudian menghadapi masalah ya dengan audien dan seterusnya, itu sudah ada bagian-bagian khusus yang nantinya akan bisa memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan sehingga umat semuanya itu bisa merasa nyaman di dalam memperoleh dakwah dari Perserikatan Muhammadiyah. Ya, jadi saya kira sudah cukup jauh lah kita di Muhammadiyah ini dan menyiapkan dakwah digital ini, Mbak Dina. Masya Allah. Mas, termasuk juga mungkin kadang kan ada suara kesana kesini yang tidak nyatu begitu ya Pak ya, maksudnya membingungkan umat kayak gitu juga perlu, termasuk ada program di PSDM ini berarti ya, itu Pak? Salah satu cara kita ya supaya umat ini juga bisa tidak memperoleh informasi yang tidak konsisten. Ya. Nah ini termasuk juga informasi-informasi dakwah. Nah pusat syiar digital Muhammadiyah inilah yang kita siapkan untuk melaksanakan dakwah digital Muhammadiyah agar juga bisa menjangkau kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik Pak, wah maaf sudah di ujung waktu, kayaknya masih banyak yang harus dijelaskan. Mungkin satu lagi Pak, closing statement dari Bapak, apa yang paling penting dalam pembinaan digital ini Pak? Ya, saya kira baik kita sebagai mubalik maupun sebagai penyerap dari pesan-pesan dakwah ini, kita harus sama-sama memiliki spirit untuk bisa mengadaptasi diri kita ya dengan berbagai inovasi yang kita lakukan sehingga kita bisa menyesuaikan diri di era disrupsi ini, khususnya disrupsi akibat pandemi ini. Jadi jangan sampai kita berhenti di dalam berdakwah bagi para mubalik dan juga bagi para netizen, para kawalan muda yang sedang gencar-gencarnya memiliki spirit untuk menggali ilmu agama, juga untuk bisa terus melaksanakan thalabul ilmi tentang agama ini, sehingga apapun yang terjadi di era disrupsi ini kita masih bisa melaksanakan atau masih bisa mengikuti dakwah-dakwah khususnya melalui online. Dan yang terakhir saya kira sangat baik spirit kita agar dakwah yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan efektif dan juga bagi segmen dakwah bisa memperoleh informasi yang valid, maka kita selenggarakan dengan sistem blended dakwah. Jadi dakwah tidak hanya fully online tapi juga masjid-masjid tetap kita kunjungi ya. Kemudian bapak-bapak ahli agama, para kiai juga tetap kita kunjungi melalui silaturahim untuk bisa menguatkan apa yang kita peroleh melalui dakwah online di digital ini. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Mukhlas. Insya Allah lain waktu bisa diteruskan. Demikian pemirsa TVmu acara kita Ramadan Sehat dan Aman. Sampai berjumpa lagi esok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.